Jokowi alias Mulyono itu raja hutang dan plonga-plongo. Ya, aku nggak takut ngomong kayak gini. Kenapa? Karena aku bicara sesuai fakta. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah menjadi raja hutang. Hutangnya banyak, tapi untuk membangun Indonesia ini secara merata. Padahal Indonesia sejak dulu memiliki banyak hutang, tapi nggak tahu Pak untuk apa. Tapi kali ini di era Bapak memang banyak berhutang, tapi untuk membangun Indonesia bukan hanya Jawa sentris, bukan hanya satu bidang, tapi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain Bapak bangun secara merata. Bukan hanya itu Pak, yang saat ini bisa kita rasakan adalah jalan tol atau pembangunan infrastruktur. Contohnya jalan-jalan desa yang dulu jelek-jelek Pak, nggak bisa dilewati, sekarang sudah bagus-bagus. Saat ini ada tol Trans Jawa, tol Trans Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain Pak. Contohnya dulu dari Surabaya ke Jakarta membutuhkan waktu 16 sampai 18 jam, tapi kali ini Pak hanya butuh waktu 8 sampai 10 jam. Begitu masih ada Pak orang-orang tetangga sebelah ngomong, jalan tol mungkin cuman dinikmati oleh beberapa orang. Nggak apa-apa Pak, karena kalau mereka Pak, kata abahnya, kemana-mana menggunakan alat transportasi kaki. Jadi kalau kaki kan memang nggak boleh lewat jalan tol Pak ya. Ya udah nggak apa-apa Pak, biarkan. Terima kasih juga karena Bapak plonga-plongo, Bapak bisa mengambil Freeport kembali ke tangan Indonesia. Bukan hanya Freeport, Blok Rokan dan lain-lainnya kembali ke tangan Indonesia yang selama ini dikuasai oleh asing. Terima kasih Pak. Ternyata orang yang selama ini dikata-katain plonga-plongo memiliki keberanian dan mental baja Pak. Sekali lagi Bapak, ini di bulan Oktober, di mana bulan terakhir masa jabatan Bapak menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Berat hati ini Pak, sedih, yang dimana kami rakyat pendukung Bapak menginginkan Bapak lebih lama lagi membangun Indonesia. Tapi mau gak mau kita harus menghormati konstitusi yang ada. Sehingga kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden yang sudah tulus bekerja nyata untuk membangun negeri ini, membangun Indonesia ini. Walaupun Bapak dicaci, dihujat, dimaki Pak, Bapak nggak pernah mendengarkan mereka, tapi Bapak tetap fokus dan tulus membangun Indonesia. Sekali lagi, saya sebagai rakyat Indonesia bangga memiliki presiden terbaik seperti Bapak Jokowi. Saya bangga Pak, dan saya yakin ditato ya, di kelanjutan ini dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, Indonesia tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas dan menjadi negara maju. Salam NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pak, kami rakyat Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak. Mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya terhadap Bapak atas perjuangan Bapak, kerja Bapak, karya Bapak demi rakyat Indonesia Pak. Kami benar-benar belum bisa menerima masa jabatan Bapak akan berakhir. dia guys, Karena kami masih ingin dipimpin oleh Bapak. Namun apalah daya Pak, pada hari ini tanggal 14 bulan Februari 2024, hari pencoblosan, di mana seluruh rakyat Indonesia serentak mencoblos dia guys,
calon presiden dan wakil presiden untuk Indonesia di masa yang akan datang, Pak. Kami berharap pemimpin selanjutnya bisa seperti Bapak yang mencintai rakyatnya, yang memikirkan rakyatnya, yang membela rakyatnya. Pak, saya salut sama Bapak. Demi negara, Bapak mempertaruhkan nyawa. Demi bangsa, Bapak mempertaruhkan nyawa. Bahkan tidak sedikit orang ada yang tidak menerima Bapak dari hasil kerja Bapak. Tapi kami rakyat Indonesia, Pak, bangga mempunyai pemimpin seperti Bapak. Yes, okay. Bapak telah memperjuangkan rakyat Papua yang katanya tidak dianggap oleh negara Indonesia, yang katanya dianaktirikan. Berjalannya waktu, Bapak hadir di tengah-tengah rakyat Papua. Luar biasa, Pak. Sekarang Papua berubah. Papua sudah hebat. Papua sudah naik derajatnya, Pak. Dan juga Kalimantan yang dulunya hutan sekarang akan menjadi ibu kota Nusantara. Kami bangga, Pak, atas kinerja Bapak. Ya, saya ingat banget pidato Pak Jokowi ya. Apakah kita harus nunggu ekonominya maju dulu baru kita bangun jalannya? Kalau saya sih tidak. Saya bangun dulu jalannya baru nanti ekonominya maju. Itu yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pak Jokowi nggak mikirin ini kalau saya bangun jalannya secara politik nama saya terangkat nggak. Ini kalau saya bangun jalannya secara ekonomi akan naik nggak? Pak Jokowi nggak memikirkan itu. Tapi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia bangun jalannya. Nah ini mantap kan, jarang pemimpin berpikir menyeluruh seperti ini. Ini benar-benar pemikiran negarawan ya teman-teman. Tanpa terasa, lebih kurang 120 hari lagi, Bapak Joko Widodo tidak akan lagi menjabat sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Iya. Tanpa kita sadari, lebih kurang 10 tahun beliau memimpin negeri kita. Teman-teman, hanya Bapak Jokowi lah sebagai presiden di Republik ini yang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari rakyat yang dia cintai. Hanya Bapak Joko Widodo selama lebih kurang 10 tahun menjabat sebagai presiden Republik ini yang mendapatkan cacian, makian, hinaan, dan fitnah dari rakyat yang dia cintai sendiri. Hanya Bapak Joko Widodo yang mengalami hal itu sebagai presiden Republik ini. Tapi beliau tidak memperdulikan itu semua. Beliau tidak mempermasalahkan cacian, makian, dan fitnah itu. Karena beliau lebih mementingkan dan lebih mencintai rakyat negeri ini. Karena beliau yakin rakyat negeri ini lebih banyak mencintai dan berharap dengan kinerja beliau yang membangun dan memajukan bangsa ini. Teman-teman, baru Bapak Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden Republik ini, baru beliau
sebagai presiden yang dimana semua lapisan masyarakat negeri ini bebas bertemu, bercengkerama, dan berinteraksi dengan beliau. Baru Bapak Joko Widodo yang melakukan hal itu sebagai presiden di Republik ini. Tanpa terasa, lebih kurang 4 bulan lagi, Bapak Joko Widodo akan meninggalkan hiruk pikuk dunia politik di negeri ini. Selama lebih kurang 10 tahun terakhir ini, beliau telah merasakan semua hinaan, cacian, makian dari apa yang telah beliau kerjakan dalam membangun dan memajukan bangsa ini. Tapi beliau tetap bekerja sesuai dengan amanah dan harapan rakyat yang rakyat bebankan di pundak beliau. Saudara-saudaraku, baru Bapak Joko Widodo dari sekian banyak presiden yang ada di Republik ini, baru Bapak Joko Widodo yang melakukan hal berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Karena saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, baru di zaman Bapak Joko Widodo merasakan apa artinya memiliki seorang presiden. Baru di zaman Bapak Joko Widodo, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, khususnya tanah Papua, merasakan apa arti kemerdekaan Republik ini. Lebih kurang 120 hari lagi, beliau akan tinggalkan semua ini. Rakyat negeri ini berharap, kita sebagai rakyat yang mencintai negeri ini dan ingin melihat kemajuan bangsa ini, berharap akan ada Bapak Jokowi yang lain yang akan meneruskan cita-cita beliau yang ingin membangun dan memajukan bangsa ini supaya disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Saudara-saudaraku, tinggal 120 hari lagi, kita akan kehilangan sosok seorang pemimpin yang tidak pernah jumawa, yang tidak pernah berbesar kepala, yang terus menganggap dia sama seperti rakyatnya. Berbaur, berbicara, bercengkerama dengan rakyat, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tidak pandang kelas, tidak pandang bulu. Beliau selalu berinteraksi dengan rakyat dimanapun dia berkunjung. Itulah Bapak Joko Widodo yang akan kita merindukan sosok seperti beliau sebagai pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan pemimpin terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming, akan melanjutkan apa yang telah dicita-citakan oleh Bapak Joko Widodo. Ya, itu ya teman-teman, sangat-sangat indah bagaimana cara Pak Jokowi memimpin digambarkan. Ya, Pak Jokowi dikatakan melakukan hal yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Baru di zaman Pak Jokowi, orang-orang yang ada di Indonesia Timur, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur merasakan apa artinya punya presiden, apa artinya kemerdekaan. Ya teman-teman, saya juga ingat bagaimana Pak Jokowi ya teman-teman hanya ingin tahu seberapa besar si Indonesia ini. Dia nekat naik pesawat dari Aceh sampai Papua. Itu ada pidatonya Pak Jokowi. Dia ingin merasakan gitu atmosfer seberapa besar sih Indonesia ini. Ternyata sangat jauh teman-teman. Itu menggambarkan betapa luasnya Indonesia ini itu ya teman-teman. Itu kenapa Pak Jokowi lah presiden yang paling banyak menjejakkan kakinya, meninggalkan jejaknya itu di setiap pelosok di Indonesia. Makanya Pak Jokowi itu selalu menghimbau Indonesia ini butuh pemimpin yang kerja keras karena luas sekali daerahnya ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan juga tadi Pak Jokowi membuat bangga Indonesia di dunia internasional, itu betul. Bagaimana Pak Jokowi ketika membuat KTT ASEAN dan segala G20 ya kan teman-teman, berbagai event internasional itu sangat maksimal dan meriah, penuh budaya, penuh tradisi ya teman-teman, sehingga dikatakan Indonesia itu memperoleh trust internasional, kepercayaan di mata internasional, dan ini adalah sebuah value ya teman-teman, sebuah branding yang sangat baik bagi negara kita, sehingga negara kita itu
berubah dari yang dianggap negara apa sih Indonesia itu, sekarang udah disegani netizennya, kemajuannya ya teman-teman. Presidennya begitu populer dan ketika mereka datang ke sini tidak main-main sambutannya. Semua ini adalah upaya untuk membranding Indonesia di dunia internasional dan ini semua lahir dari inisiatif, kreativitas, intuisi seorang pemimpin bernama Pak Jokowi teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa Pak Jokowi digambarkan juga oleh netizen. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.